Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Munculnya Imperial Cuisine Hall atau Aula Masakan Kekaisaran telah menjadi keberadaan yang unik, tetapi pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan perkembangan ini, seperti klan Hua dan klan Zheng, dan sekarang keduanya bersama-sama dalam diskusi yang cermat. Saudara Zheng Yuan, Anda telah melihat munculnya Imperial Cuisine Hall. Kalau terus begini, tidak akan ada tempat untuk dua klan kita di Jalan Linhai. Seorang lelaki tua dari klan Hua memberitahu lelaki tua yang elegan dan terpelajar lainnya. Didirikannya Imperial Cuisine Hall tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihentikan. Kakak Hua, apakah kita akan diam saja? Ucap orang tua itu menghela nafas. Bersabarlah, dia telah memukuli keturunan Hua klan saya hingga kritis, dan sekarang seluruh dunia tahu tentang itu, di mana saya harus menyembunyikan wajah saya saat ini. Orang tua Hua klan berkata, jengkel. Kakak tua Hua, mungkin ini tidak menyenangkan untuk didengar, tapi kamu harus jelas tentang banyaknya kekejaman yang telah dilakukan anak dari klanmu. Hanya saja tidak ada yang berani mengatakan apapun karena takut pada klan Hua. Ini bahkan mungkin memungkinkan klan Hua Anda memiliki umur panjang yang lebih panjang. Zheng Yuan menggelengkan kepalanya saat berkata, aku benar-benar tidak mau. Kakak, kamu harus membantuku. Lelaki tua dari klan Hua memandang Zheng Yuan, gelombang keengganan dan keengganan di dalam hatinya. Ada beberapa hal yang tidak mengharuskan seseorang untuk melakukannya sendiri, jangan memaksakan diri ke jalan yang sempit. Zheng Yuan menghela nafas, sebelum memberitahu lelaki tua dari Hua klan. Kakak, maksudmu adalah, orang tua dari klan Hua tahu bahwa Zheng Yuan terkenal dengan kecerdasannya. Kecerdasannya bahkan melebihi yang dari klan Hua, menyingkirkan musuh-musuhnya tanpa harus mengangkat jari. Siasat orang tua ini meminjam pisau untuk membunuh sangat legendaris. Pangeran pertama kota Linhai, Lan Lingfeng, dia bangga dan sombong, kekuatannya cukup bagus, tapi begitu dia mendengar ada orang yang lebih kuat darinya, dia akan pergi dan berdebat dengan mereka, terlepas dari apakah itu kultivasi atau masalah lain. Kamu bisa membiarkan mereka menyelidiki satu sama lain, maka Anda akan dapat mundur dan maju dengan bebas, tanpa jatuh ke dalam keadaan pasif. Lalu bagaimana saya harus membuat mereka bertarung? Tanya pria tua Hua klan. Lan Lingfeng selalu menyukai Zichesa, jika ada yang berani mendekatinya, itu sama dengan menyentuh timbangan kebalikannya. Ayah Zichesa telah lama menderita penyakit unik, mereka sudah lama menyerah untuk merawatnya. Jika Anda dapat meyakinkan klan Ziche untuk mengundang Aula Masakan Kekaisaran untuk merawatnya, jika dia dirawat, Zichesa pasti akan berterima kasih kepada King Sui, dan sebagai kota Linhai dan kecantikan nomor satu ibu kota kekaisaran, sesuatu yang tidak diinginkan pasti akan terjadi kemudian. Zheng Yuan dengan santai menyatakan, membuat orang tua Hua klan merasa seolah-olah itu bisa berhasil. Selamat tinggal kakak, aku akan pergi membuat persiapan. Ingatlah untuk memastikan bahwa klan Lan dan Aula Masakan Kekaisaran benar-benar rontok. Dengan dua harimau ini bertarung, maka kita bisa mendapatkan keuntungan. Jika kita mengizinkan Aula Masakan Kekaisaran lebih dekat dengan klan Lan, maka kita akan membantu orang lain. Petik 2. Zheng Yuan mengingatkannya. Tenanglah kakak, aku tahu apa yang harus dilakukan. Lan Lingfeng bersedia melakukan apapun untuk Zichesa. Sebagai salah satu dari 5 klan teratas kota Linhai, Imperial Cuisine Hall terlalu kurang untuk bisa melawan klan Lan. Orang tua klan Hua pergi. King Sui masih tidak menyadari ancaman tersembunyi yang berencana untuk membunuhnya. Aula Masakan Kekaisaran menjadi semakin dihormati, menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan orang dari kematian. Tabib ajaib dengan tangan suci, hati bodhisatwa adalah beberapa gelar yang diberikan kepada mereka. Dengan perawatan murah,
sementara orang miskin bahkan tidak perlu membayar untuk perawatan dan obat-obatan, bahkan mereka yang mencari bantuan, King Sui tidak akan menolak. Mata tajam King Sui masih bisa mengekspos pembohong. Jika mereka pembohong, dia akan mencoba untuk mengekspos mereka sebelum menendang mereka keluar, karena tidak ada ruang untuk belas kasihan terhadap orang-orang semacam itu. Dalam sekejap mata, sebulan lagi telah berlalu. King Sui belum meninggalkan kota Linhai, berkultivasi, memurnikan obat sambil mengelola aula masakan kekaisaran, tidak menyentuh peta harta karun. Lagi pula, waktunya belum matang seperti yang dia inginkan, membutuhkan pembantu, tetapi kekuatan di kota Linhai dan ibu kota kekaisaran belum bersedia membantunya, jadi tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Hari ini King Sui sedang bermain dengan bocah kecil. Dia adalah putri terkecil dari wanita itu, baru berusia 2 tahun atau lebih. Tianyi telah menerima putra besar sebagai murid. Ketika mengajarinya, 2 anak lainnya akan mendengarkan di samping. Hanya bocah terkecil ini yang akan riang, bermain-main dengannya di manor, tetapi King Sui akan selalu memiliki binatang iblis yang diam-diam melindunginya, tetap tersembunyi ketika tidak ada bahaya. "Paman, apa itu?" Bocah kecil itu menunjuk burung gagak putih di atas pohon. Mata besarnya yang indah dan murni membuat King Sui merasa tenang, dan juga mengingatkannya pada anak-anaknya sendiri. Dia menepuk kepalanya. "Itu gagak putih. Kenapa bisa di atas pohon?" "Karena bisa terbang." "Bisakah paman terbang?" Bocah kecil itu masih dalam tahap belajar tentang dunia. Semuanya akan membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia ingin tahu tentang segalanya. Dia seperti selembar kertas kosong, perlu tetap tidak bercela. Orang-orang di sekitarnya harus bersabar, menjelaskan semuanya padanya. King Sui sering tertawa mengetahui tentang pikiran bocah kecil itu, karena humor anak-anak kecil benar-benar lucu. "Kakak ipar, ada seseorang di luar yang mencarimu. Mereka mengklaim bahwa mereka dari klan Ziche," ucap Suenwo melaporkan. Pada dasarnya, dia adalah seorang manajer di sini. Klan Ziche. King Sui curiga, klan Ziche benar-benar datang untuk mencarinya, tetapi mungkin ada hubungannya dengan kemampuannya membuat makanan lezat atau kemampuannya untuk merawat pasien. Salah satu dari keduanya pasti itu. King Sui tahu tentang klan Ziche. Di kota Linhai, klan Ziche benar-benar termasuk di antara eselon tertinggi klan, dan dapat dianggap keberadaan puncak bahkan di ibu kota kekaisaran. Tetapi, sarang klan Ziche ada di kota Linhai. Dia tidak yakin apakah tingkat klan yang mencarinya ini akan menjadi malapetaka atau kebetulan. King Sui tidak percaya itu akan menjadi malapetaka, sementara sejujurnya, bahkan terhadap klan seperti klan Ziche, King Sui tidak memiliki ketakutan atau khawatir, karena dia merasa setidaknya dia memiliki kekuatan untuk membela diri. "Baiklah, aku akan menemuinya," King Sui berkata sambil tersenyum. "Kakak ipar, jika Anda tidak percaya diri, maka saya akan mengusir mereka. Saya akan mengatakan bahwa Anda tidak ada banyak aturan untuk keluarga besar." Suenwo berkata setelah berpikir sebentar. "Hahaha, tenang, apakah kakak iparmu orang yang mudah diintimidasi? Mereka seharusnya merasa senang karena saya tidak menindas mereka," ucap King Sui tertawa. "Itu benar, saya selalu melihat kakak ipar berkeliling menindas orang lain, tapi orang-orang itu pantas mendapatkannya." Suenwo terkekeh, suara tawa yang jernih memiliki pesona yang tak terlukiskan. King Sui menggelengkan kepalanya, berjalan menuju halaman depan. Suenwo melihat punggung King Sui, bergumam di dalam hatinya, dia benar-benar tidak menaruh keindahan ini di matanya. Dia tertawa, sebelum berlutut untuk mengambil bocah kecil itu dan berjalan ke ruangan lain. Seorang pria paruh baya sudah berdiri di aula tamu. Dia teguh, dengan ekspresi sederhana, melihat King Sui, yang segera berubah menjadi senyum bersahabat saat dia buru-buru berjalan. Benar-benar sesuai dengan istilah pemuda yang menjanjikan, untuk berpikir bahwa tabib ajaib King sebenarnya semudah ini. "Saya tersanjung, Anda," King Sui menyapa pria itu sambil tersenyum. "Saya bahkan lupa memperkenalkan diri, saya Ziche Yu,
Saya datang ke sini hari ini untuk mencari bantuan tabib ajaib King dalam mengobati penyakit. Apakah tabib ajaib King punya waktu?" Pria itu dengan sopan bertanya. King Sui terkejut saat melihat pria itu. Untuk menemukan pria dengan kekuatannya, tampak parubaya, dengan kekuatannya yang luar biasa, mencapai sekitar 100 juta kekuatan. Ziche-yu sama terkejutnya, karena dia tidak bisa merasakan kekuatan King Sui. Kekuatan King Sui murni merupakan misteri baginya, karena tidak terlalu kuat, seolah-olah dia tidak memiliki kultivasi sama sekali, tetapi dia merasa seperti King Sui, yang tak dapat dipahami. "Bisakah Anda menjelaskan gejalanya?" King Sui berkata setelah berpikir sejenak. "Saya khawatir tabib ajaib King mungkin ingin tertawa, tetapi bahkan saya tidak tahu gejala apa yang dimiliki tuan tua klan saya." Ziche-yu dengan halus menggelengkan kepalanya. "Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya." King Sui menanggapi setelah berpikir lagi. Klan Ziche adalah klan utama kota Linhai. Terlepas dari hasil kunjungannya tidak akan membuatnya menderita kerugian, King Sui tidak khawatir tentang peluangnya untuk merawat pasien, hanya berharap tidak menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Terkadang, memperlakukan satu orang sama artinya dengan menyinggung orang lain. Posisi klan Ziche dalam kota Linhai adalah arah yang sama sekali berbeda, itu relatif lebih jauh, tetapi bagi mereka jaraknya dapat diabaikan. Imperial Cuisine Hall Anda belum dibuka lama, tapi reputasi Anda telah menyebar jauh dan luas. Keduanya duduk di tunggangan Ziche-yu menuju klan Ziche. Karena pelayanan Imperial Cuisine Hall itu tidak mahal, ucap King Sui tersenyum. "Tidak mungkin, perawatannya cukup murah, tapi jades Tiamat Bun seharusnya relatif mahal." Ziche-yu berkata sambil tertawa. "Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Menghabiskan uang untuk membeli kenyamanan, bukankah Anda pernah melihat mereka membelanjakan uang dengan puas, tidak ada perasaan ditipu?" King Sui berkata sambil tersenyum. "Tabib ajaib King juga memiliki bakat untuk bisnis, tampaknya Anda telah menangkap hati orang-orang. Tabib ajaib King pasti akan menjadi pengusaha yang luar biasa." Ziche-yu berkata dengan serius. King Sui menggelengkan kepalanya, berbicara dan kenyataan sangat berbeda. "Saya hanya bisa menjalankan apa yang saya pikirkan." Tabib ajaib King terlalu rendah hati. King Sui dengan santai mendiskusikan hal-hal tentang kota Linhai, dan sangat berhati-hati mengalihkan topik pembicaraan tentang domain lautan es. Sayangnya tanggapan yang didapatnya juga tidak pasti. Kekuatan Ziche-yu hanya cukup untuk mendengar rumor. Bahkan mendengarkan kata-kata pembangkit tenaga listrik hanyalah desas-desus, mempercayai kata-kata itu akan tergantung pada individu. King Sui benar-benar percaya, karena kejadian yang terjadi padanya sudah sangat aneh, apalagi yang tidak bisa dipercaya, memikirkan kekeras kepalaannya dalam mencoba mendapatkan jawaban dari orang lain. King Sui merasa buruk. Setelah melihat klan Ziche, apakah King Sui mengerti apa itu gaya? Itu memiliki gaya yang jauh lebih banyak daripada halaman yang diberikan klan Hua kepada King Sui. Halaman klan Ziche adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya, setidaknya menurut apa yang dirasakan King Sui. Istana kerajaan dari dinasti yang dia kunjungi di masa lalu semuanya pucat jika dibandingkan dengan halaman klan Ziche. Kemegahan, yang terpenting adalah martabat yang khusyuk, menunjukkan status mulia pemiliknya. Pada level ini, itu lebih merupakan pesona, hanya mengatakan itu megah dan memiliki fasilitas terlalu biasa, bangunan bagus sepertinya hampir memiliki jiwa. "Dokter ajaib King, tolong." Ziche-yu dengan sopan berkata di pintu. King Sui tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat dia memasuki rumah Ziche klan bersamanya. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria yang mirip dengan Ziche-yu, hanya sedikit lebih muda. Setelah melihat Ziche-yu dia bergegas menghampiri. "Kakak ketujuh. Apa tuan tua ada di halaman utama?" "Benar, ini pasti tabib ajaib King." "Halo." Pria itu tersenyum ramah dan menyapanya. "Halo." King Sui membalas salam, mengikuti mereka ke halaman utama tidak jauh dari sana. Dia tidak tahu apa yang sedang dibahas klan Ziche, tidak banyak orang di halaman utama, tetapi masih ada selusin atau lebih,
Meskipun setelah melihat Ziche-yu dan King Sui tiba, mereka semua berdiri dengan sopan. Ini membuat King Sui merasa sangat puas, karena King Sui telah melihat banyak klan besar memamerkan status mereka. Dalam hal ini mereka tidak akan menganggap serius alkemis sama sekali. King Sui sebenarnya agak terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa hanya akan ada 2 orang di sini, tidak mengharapkan kelompok besar. Hanya dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka sedang mengadakan pertemuan keluarga. Tabib ajaib King, izinkan saya memperkenalkan beberapa. Ini ayah saya, ini adalah saudara saya, ini Ziche Long tertua. Ziche-yu memperkenalkan King Sui secara individu. Ini adalah adik bungsu saya, Ziche Sa. Sebenarnya, King Sui segera memperhatikan satu-satunya wanita di ruangan itu. Ini adalah wanita yang menawan dan menggoda. Penampilannya adalah campuran antara wanita dewasa dan seorang gadis muda, tetapi King Sui dapat mengatakan bahwa dia masih seorang gadis. Dia bermartabat dan anggun, memancarkan pesona yang tak terlukiskan hanya berdiri di sana. Martabat dan ketenangannya sangat alami, membuat orang merasa ramah namun tidak dapat menodai. Bermata cerah dan gigi putih bersih, itu adalah jenis kecantikan yang sempurna. 5 wajah fitur, baik sendiri atau bersama, indah dan sempurna. Para wanita di sisi King Sui semuanya benar-benar luar biasa, tetapi wanita ini tidak kalah dengan wanita di lukisan kecantikan sama sekali, dan wanita ini memiliki rasa tertentu yang tak terlukiskan. Jika sebelum King Sui pasti memiliki beberapa aspirasi di hatinya, tetapi sekarang dia bisa dengan tenang melanjutkan, dengan sopan menyapanya. Wanita itu juga agak penasaran dengan sikap King Sui terhadapnya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda apapun secara dangkal. Dari semua pria yang dia temui, pada dasarnya mereka semua tidak dapat menjaga ketenangan ini. Dia memiliki asal yang terkemuka, kecantikan yang tak tertandingi, dan bahkan kultivasi yang kuat. Pada titik ini bahkan pangeran nomor 1 kota Linhai jauh lebih rendah darinya. Dia bisa merasakan bahwa ketenangan King Sui bukanlah orang yang berpura-pura untuk mendapatkan minatnya. Orang-orang sering memiliki banyak pikiran aneh. Mungkin hanya wanita seperti Tantai Lingyan yang benar-benar dingin. Kebanyakan wanita memiliki pemikiran aneh mereka sendiri terlepas dari kecantikan mereka. Pengenalan ini memungkinkan King Sui menyadari bahwa mereka adalah keluarga yang terikat oleh darah. Tampaknya mereka benar-benar sangat mementingkan pengobatan penyakit Ziche Fei. Mari kita mulai, Tuan Tua, biarkan saya memeriksa denyut nadi Anda. King Sui tersenyum dan berkata. Semua orang duduk. Ziche Fei tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah King Sui. King Sui menggunakan jari-jarinya untuk merasakan pembuluh darahnya. Semburan yang ki murni memasuki meridian dan jeroannya. Waktu berlalu perlahan, ada keheningan mutlak di ruangan itu. King Sui bisa merasakan kegelisahan orang lain, sementara lelaki tua itu tenang dan damai. Setelah beberapa saat, King Sui menarik tangannya. Lelaki tua itu terkekeh dan meminum teh dari cangkir di atas meja. Tabib ajaib King, bagaimana kondisi ayahku? Seorang lelaki yang hampir tampak tua bertanya. Ini adalah anak tertua dari lelaki tua itu, Ziche Long. Kultivasinya disegel, kekuatannya masih ada, tetapi dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, setara dengan hanya memiliki lubang seukuran jarum di tong air. Air tidak dapat mengalir keluar, tidak dapat mengerahkan 1/100 atau bahkan 1/1000 kekuatannya. King Sui dengan ringan berkata. Mendengar kata-kata King Sui, mata lelaki tua itu cerah. Harus dikatakan, mereka yang bisa mengenali situasi hanya berjumlah 3, yang masing-masing adalah alkemis tertinggi. Ziche Fei adalah harimau ompong, tetapi prestasinya tidak terpengaruh, karena kekuatannya masih ada. Tidak ada yang tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kultivasinya. Anak-anak semua kaget. Melalui Ziche-yu, King Sui sudah tahu bahwa anak-anak ini tidak mengetahui gejala penyakit orang tua itu. Beberapa hal yang harus dirahasiakan harus dilakukan secara menyeluruh. Anak-anak itu bukan tidak dapat dipercaya, melainkan tidak perlu memberitahu mereka karena tidak ada manfaat yang bisa didapat. Hanya kali ini King Sui tidak mengerti
Dia juga tidak peduli tentang pemahaman, mengapa dia membiarkan anak-anaknya ada di sini untuk mendengar diagnosisnya. Tuan memang seorang tabib ajaib, apakah Tuan punya solusi? Ziche Fei tersenyum. Tuan tua mungkin tidak menyadari bagaimana tubuh Anda bisa menjadi seperti ini. King Sui berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya. Orang tua itu terkejut, maksud Tuan adalah, ini adalah sejenis racun, tidak berbau dan tidak berasa, menyumbat 99% posisi kunci di sepanjang meridian Ren dan Du Anda. King Sui memandang orang tua itu dan berkata, saya menjadi seperti ini setelah hampir menyerah pada iblis batin saya saat berkultivasi dan bertahan hidup, itu seharusnya tidak menjadi racun, kan? Ucap orang tua itu melirik ke arah King Sui. King Sui tahu apa maksud lelaki tua itu, lagi pula hanya sedikit yang bisa meracuni lelaki tua itu. King Sui awalnya merenungkan apakah akan menyatakannya di depan anak-anaknya atau tidak. Setelah banyak berpikir, dia merasa itu tidak akan membahayakan, jadi dia hanya mengatakannya secara langsung. Yang terpenting, jenis racun ini tidak dapat dimurnikan oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan yang baik. King Sui tersenyum saat dia berkata, baiklah, saya tidak akan memikirkannya lebih jauh, saya hanya ingin mengingatkan Anda, karena mereka dapat mengatur ini, racun mereka pasti bisa memberikan racun yang lebih berbisa, pihak lain mungkin bukan orang yang sabar, saya percaya orang tua, Anda bisa menebak identitas mereka, tidak ada yang akan meracuni tuan tua tanpa sajak atau alasan. Maksudmu kau bisa menyembuhkanku? Orang tua itu berkata dengan kaget. Selama satu nafas tersisa, aku bisa membawa orang itu kembali dari pintu iblis. King Sui tersenyum dan berkata, mengambil beberapa jarum emas. Kata-kata King Sui mengeluarkan aura kepercayaan diri dan pesona yang tak tertandingi, atau lebih tepatnya aura kekuatan, untuk berpikir bahwa alkemis juga dapat berbicara secara tirani. Memang, udara yang dia keluarkan adalah salah satu tirani dan kepercayaan diri. Orang tua itu juga tersentak, dia telah melihat kepercayaan yang diberikan King Sui hanya pada leluhur tua klan, untuk berpikir keterampilan medis pria ini telah mencapai tingkat seperti itu. Pak Tua, proses perawatan akan disertai dengan sedikit rasa sakit, saya harus memutuskan meridian Anda untuk menyaring racun, sebelum memasangnya kembali. King Sui dengan tenang berkata. King Sui tenang, tetapi gelombang raksasa mulai muncul di hati orang-orang yang mengelilinginya, termasuk orang tua itu sendiri, memutuskan meridian lalu memasang kembali. Tabib ajaib King, jika aku tidak salah dengar, maksudmu untuk memutuskan meridian lalu memasangnya kembali. Ziche seangkat bicara saat ini. Tidak, apakah kamu tidak percaya padaku? King Sui tersenyum ketika dia melihat keindahan yang menjatuhkan kerajaan ini, dia pasti memenuhi syarat untuk dianggap seperti itu. Wanita itu terdiam, sebelum melihat King Sui, saya akan memutuskan meridian saya, bisakah Anda membantu saya memasangnya kembali? Saer, berhenti main-main, bagaimana kamu bisa mencurigai tabib ajaib King? Orang tua itu berteriak, tetapi King Sui masih bisa merasakan kegembiraan dan kesenangan yang terpancar darinya. Kamu juga menderita penyakit tersembunyi, aku bisa membantumu secara gratis nanti jika ada kebutuhan seperti itu. Selesai berbicara, King Sui berbalik untuk melihat lelaki tua itu. Kata-kata King Sui memiliki makna tersirat lain, bahwa membantu lelaki tua itu ada harganya. Tuan tua masih punya waktu untuk kembali, sebagai alkemis, saya tidak akan meyakinkan Anda tentang apapun, tetapi saya akan mengerahkan upaya terbaik saya. Apakah Anda masih ingin mengambil kesempatan? King Sui ingin melihat potensi lelaki tua itu. Jangan meremehkan tes kecil ini, mereka yang bisa bertahan adalah minoritas. Setelah semua ini memutuskan meridian seseorang, untuk kultivasi seorang seniman bela diri ini setara dengan mengontrak aid dan disembuhkan. Siapa yang berani berjudi seperti ini? Dibandingkan dengan hidup seperti ini, lebih baik mencoba. Aku memiliki kepercayaan pada Tuan King. Orang tua itu dengan terus terang berkata. Ayah, Ziche Sa dengan ringan memanggil. Orang tua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada wanita itu untuk berhenti berbicara.
sedikit menggelengkan kepalanya. Tabib ajaib King, saya harap Anda benar-benar dapat menyembuhkan ayah saya. Zichesa memandang King Sui dan berbicara dengan serius, nadanya yang tenang membawa konotasi yang tidak jelas. Bakti Nona Ziche bisa dilihat dari langit, Tuan Tua pasti akan diberkati dengan keamanan. King Sui berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, tangan wanita itu mulai bergetar. Bajingan ini benar-benar berani mencoba peruntungannya dalam masalah ini, tetapi dia tidak punya cara untuk mengubah situasi. Hal-hal yang telah diputuskan ayahnya sudah final. Kali ini ayahnya membawa mereka di sisinya, berarti bahwa selama alkemis mampu menjelaskan gejala-gejalanya dan mengatakan mereka dapat menyembuhkannya, bahkan sebagian kecil dari tingkat keberhasilan akan layak dicoba. Seluruh proses penyembuhan meniup pikiran orang lain. King Sui langsung menggunakan jarum emasnya untuk memutuskan meridian lelaki tua itu, membuatnya menggigit bibirnya kesakitan, wajahnya pucat putih. Namun Ziche Fei tidak bersuara. King Sui dengan tenang mengeluarkan ki tak terlihat di dalam tubuhnya, sebelum memasang kembali meridiannya. King Sui menggunakan Key of Rebirth untuk memasang kembali meridian, yang sebenarnya membutuhkan waktu yang lama. Anak-anak lelaki tua itu sangat cemas, karena lelaki tua itu adalah pilar mereka. King Sui hanya berhenti setelah 4 jam, meskipun dia bisa lebih cepat, dan bisa mengurangi penderitaan lelaki tua itu. Tetapi terkadang pesan itu perlu dikirim melalui rasa sakit. Bagaimana keadaan ayahku? Orang tua itu dalam keadaan lemah dan setengah sadar. Zichesa dengan cemas bertanya setelah melihat King Sui berhenti, sementara yang lain juga melirik cemas ke arahnya. Itu tidak akan merusaknya, dia akan bangun setelah beberapa saat. Minum ini dan merebus obatnya, biarkan dia meminumnya. King Sui mengeluarkan sekantong obat dan memberikannya kepada Zichesa. Zichesa dengan cepat meminum obatnya hingga mendidih. Waktu yang singkat ini terasa sangat lama. Setelah beberapa saat, Ziche Fei perlahan membuka matanya. Di wajah lelahnya ada garis kegembiraan dan kegembiraan yang tidak salah lagi. Terima kasih tabib ajaib, saya bisa merasakan kesembuhan saya. Ini benar-benar tidak terpikirkan, Anda adalah tabib ajaib terkuat yang pernah saya lihat. Orang tua itu dengan senang hati berkata. Hal ini menyebabkan yang lain tersentak kaget, untuk benar-benar memasang kembali meridian, meskipun mereka tidak mengetahui kondisi ayah mereka, tetapi mereka mencari banyak tabib dan alkemis yang kuat yang semuanya tidak berdaya, namun pemuda ini berhasil mencapainya. Ini berarti bahwa lebih kuat dari orang-orang lain, yang dianggap sebagai tabib ajaib dalam hak mereka sendiri, pemuda ini telah jauh melampaui mereka, dan merupakan tabib ajaib sejati. Tabib ajaib, tabib kelas dewa. Saat ini, Zichesa sudah menyiapkan obat di sampingnya, hanya perlu air untuk menyiramnya, jadi hanya dibutuhkan beberapa saat. Mendengar kata-kata Ziche Fei, mata Zichesa bersinar dengan pandangan tidak percaya. Ini yang pertama saat dia melihat pria secara berbeda. Cobalah untuk tidak terlalu sering menggunakan origin ki Anda bulan ini. Setelah sebulan pemulihan akan selesai, saya akan pergi sekarang. King Sui tersenyum dan berkata, ini juga mengingatkan mereka, sudah saatnya membayar biaya pengobatan. Tentu saja, biaya perawatan ini tidak biasa. Saer, Anda mengawal Tuan King, Anda bisa memberi dia imbalan saat keluar. Ziche Fei melihat bahwa tabib ajaib muda ini memiliki kemampuan yang mencengangkan. Ia merasa mereka cukup harmonis bersama. Jika bisa berkumpul, ini akan menjadi hal yang baik bagi mereka. King Sui terkejut, apakah lelaki tua ini mencoba memberikan putrinya? Meskipun dia cukup baik, King Sui tidak memiliki niat seperti itu. Jika Zichesa mengetahui pemikiran kotor dan sembrono itu, dia mungkin akan melawannya. King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain sebelum pergi, dengan Zichesa mengikutinya. Anda telah menyembuhkan ayah saya, bagaimana Anda ingin dibayar? Zichesa dengan ringan berkata, dia tidak tahu cara terbaik untuk berterima kasih pada King Sui. Tabib ajaib seperti King Sui tidak akan peduli pada hal-hal biasa. Di mana ketulusan klan Ziche, kecuali jika Anda ingin saya memberikan persyaratan.
Saat saya menaikkan persyaratan, apakah Anda bersedia mematuhinya secara sepihak? Ucap King Sui berbalik untuk menggodanya. King Sui tidak marah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang klan Ziche sedang persiapan. Mendengar kata-katanya membuatnya merasa seperti pemeras. Jika benar-benar seperti ini, maka dia benar-benar tidak keberatan memeras sedikit. Tubuh Ziche bergetar sedikit saat tatapan King Sui saat dia berbicara membawa dominasi yang tak terlihat dan posesif yang menakjubkan padanya. Kamu menyembuhkan ayahku, selama aku bisa mencapainya, aku tidak akan menolak kondisi kamu, bahkan aku bisa memberikan hidupku. Ziche dengan ringan berkata. Ziche Fei hanya memiliki anak perempuan ini, dan hanya di usia tuanya, dia benar-benar dicintai olehnya. Dia bahkan membantunya mengatasi 2 kesengsaraan Dewa Semu, di mana dia hampir mati. Ziche benar-benar berterima kasih kepada ayah ini, tetapi cintanya untuk dia juga karena alasan lain. Dia sebenarnya bukan putri Ziche Fei, melainkan ibunya adalah salah satu wanita Ziche Fei. Dan bahkan Ziche Fei tahu bahwa dia bukan putri kandungnya, karena dia sudah hamil 6 bulan saat tiba di rumah Ziche Fei. Dia tidak sengaja tersandung pada fakta ini. Ayahnya dan Ziche Fei adalah saudara sumpah. Ketika klannya dimusnahkan, ibunya menanggung luka besar dan membawanya ke klan Ziche, sekarat tidak lama setelah dia melahirkan. Oleh karena itu dia menjadi putri Ziche Fei. Sementara ibunya, keduanya memperlakukannya dengan sangat baik. Mereka percaya bahwa dia masih dalam kegelapan, tetapi kenyataannya dia telah lama menemukan kebenaran. Inilah mengapa dia memperlakukan Ziche Fei seperti itu. Di dalam hatinya, Ziche Fei adalah ayahnya yang paling dihormati dan dicintai. Dia ingin terus membohongi dirinya sendiri, untuk ayah, ibu, saudara kandung dan kehangatan rumah. Masalah-masalah ini berangsur-angsur berlalu, tetapi dia tidak akan memberitahu King Sui tentang mereka. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau begitu aku akan menjadikanmu wanitaku, apakah kamu setuju? King Sui tersenyum, dia tahu wanita ini masih muda, meskipun dia terlihat dewasa dan menawan. Ziche gemetar, tatapannya ke arah King Sui menjadi dingin. Sebelum perlahan berkata, bisakah kamu mengubah kondisimu? Aku bisa, jangan jadi wanitaku, tapi kamu tidak bisa menjadi wanita orang lain. Kapanpun aku memikirkanmu, kamu harus datang dan menemaniku tidur. Bahkan King Sui merasa dirinya mengerikan. Wanita itu marah sampai-sampai ingin membunuh King Sui. Ini pada dasarnya sama dengan menjadi wanitanya. Hati wanita itu tenggelam saat dia perlahan menjawab, saya akan menuruti apapun yang Anda katakan. Kalau begitu, apakah Anda setuju dengan ketentuan pertama atau kedua? King Sui tersenyum saat dia bertanya. Wanita itu membuang muka dengan jijik, dengan ringan berkata, saya akan memilih opsi kedua. King Sui terkejut, dia adalah wanita yang benar-benar keras kepala. Menyentuh hidungnya, King Sui hanya mencoba melontarkan lelucon, hanya tidak mendukung sikapnya, tidak menyadari bahwa hal-hal akan meningkat secepat ini. Dia mungkin mengira dia menggunakan keterampilan medis ini untuk mencapai hal-hal yang memalukan. Tatapan jijiknya menunjukkan hal itu. King Sui melihatnya jijik dan ingin melakukan sesuatu, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, menggelengkan kepalanya. Baik, ingat apa yang kamu janjikan hari ini, aku akan pergi dulu. Ziche terkejut. Dia berpikir bahwa dia tidak akan melarikan diri dari nasib yang dirusak hari ini, tetapi untuk berpikir bahwa dia akan pergi dengan kemauannya sendiri, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga sedikit kekecewaan. King Sui pergi tanpa rasa keengganan, dia bahkan tidak menoleh, seolah dia tidak tertarik atau keengganan berlama-lama padanya. Dia melihat siluet King Sui yang menghilang, linglung. Gadis kecil, kenapa kamu enggan? Sebuah suara datang saat ini. Ziche menoleh untuk melihat Ziche Fei, malu, saat dia berbicara, ayah, apa yang kamu pikirkan? Dia hanya bajingan. Bajingan. Dengan pengalaman ayah, dia bukan bajingan. Dengan kemampuannya dia tidak perlu membungkuk begitu rendah, sementara matanya jernih. Anda bisa pergi ke Imperial Cuisine Hall untuk melihatnya, lalu Anda akan menemukan orang seperti apa dia adalah.
seorang wanita putus asa berjalan membawa 4 anak. Dia tidak mencari imbalan dan menerima mereka. Dia dapat mengobati orang miskin secara gratis, memberikan obat gratis, sementara kepada orang kaya, dia akan mengenakan harga selangit, 10 kali, 100 kali harga biasa. Dia membenarkannya dengan mengatakan bahwa orang yang mampu harus berbuat lebih banyak. Dia memiliki kepercayaan diri. Beberapa seniman bela diri atau orang kaya, untuk mengobati penyakit mereka, dia akan meminta setengah aset mereka. Apakah mereka lebih suka kekayaan mereka atau hidup mereka? Istilah paling keras yang dia berikan adalah memilih antara hidup mereka dan semua aset mereka. Itu benar-benar masalah uang atau kehidupan. Tentu saja semua ini ditujukan kepada para pelaku kejahatan yang tidak bermoral, tetapi meskipun mereka adalah orang baik, selama mereka mampu membelinya, mereka akan membayar sedikit lebih banyak. Ziche Fei sudah lama melakukan penyelidikan lengkap di Imperial Cuisine Hall. Ziche penasaran dengan King Sui, orang macam apa dia. Sebelumnya dia merasa dia tidak memiliki minat yang nyata padanya, tapi lalu mengapa dia mengemukakan kondisi seperti itu? Dia sudah setuju, tapi dia tidak segera bergerak padanya, pergi begitu saja, bahkan tanpa sedikit pun keengganan. Apakah pesonanya yang kurang? Dia harus mengunjungi Imperial Cuisine Hall untuk melihat. King Sui benar-benar merasa sedikit tertekan, bagaimana situasinya berkembang begitu buruk. Dia mungkin juga tidak mengumpulkan hadiah, jadi dia pergi lebih dulu, membiarkan situasinya menurun sebelum dia kembali untuk itu. Kembali ke aula masakan kekaisaran pada sore hari, Suen Wo melihat bahwa King Sui telah kembali, tersenyum saat dia berjalan dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, kakak ipar?" "Itu bagus, tidak ada penyakit di dunia yang tidak bisa disembuhkan oleh kakak iparmu." King Sui juga merasa seperti terbiasa dengan identitas sebagai saudara ipar ini. "Kamu masih sangat sombong, tapi setidaknya kamu lebih tampan daripada sombong lainnya." Suen Wo tertawa jelas sebelum pergi. King Sui menggosok hidungnya, "Benarkah?" Dia menggelengkan kepalanya dan mulai tertawa juga. Bocah kecil itu juga ada di sini. Ketika Suen Wo pergi, dia meninggalkan bocah kecil itu di sini, jadi King Sui mulai bermain dengannya. Tidak lama setelah ini, Suen Wo berlari dengan tergesa-gesa, hanya mengucapkan satu kalimat saat melihat King Sui, yang memicu api di bawah King Sui. Yuniang dipukul oleh seseorang. Yuniang adalah wanita itu, ibu bocah kecil itu. Dia adalah ibu yang berbudi luhur dari 4 anak. Wajah King Sui menjadi gelap. "Jangan gegabah kakak ipar, pihak lawan adalah dari seklan." Suen Wo dengan cepat mengingatkannya. "Bahkan Raja Surgawi tua yang turun tidak akan bisa menghentikanku." Setelah mengatakan ini, King Sui segera pergi menuju aula masakan kekaisaran. Seorang pelayan wanita kecil, "Tuan muda kita telah memukulnya, apakah menurutmu Anda benar-benar membutuhkan permintaan maaf? Kalian benar-benar menindas yang lemah." Tianyi menunjuk ke sekelompok lusinan orang dengan marah. "Dialah yang menumpahkan sup ke seluruh wajah tuan muda. Jika bukan karena kamu mencoba bergerak, apakah dia akan menumpahkannya padamu?" Yuniang dulunya kurus, hina, tetapi periode kondisi yang baik ini mengubahnya menjadi kecantikan sejati. Wanita menikah muda yang anggun dan menawan. Ada beberapa orang yang kecanduan orang-orang seperti ini. Tuan muda kita yang menginginkannya adalah hartanya. Seorang pelayan biasa seperti dia, tidak mengetahui kesopanan. Saya percaya bahwa atasan Anda tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika kita membunuhnya. Seorang pemuda yang berdiri di samping pemuda menawan itu berbicara. Yuniang duduk di lantai kesakitan, tulang di bahunya telah retak, dan di wajahnya terlihat bekas tamparan. Tuan muda klan aristokrat ini tidak akan menahan kelembutan atau belas kasihan terhadap gadis pelayan seperti Yuniang, tapi tidak mau segera membunuh mereka. Bahkan jika mereka akan mati, mereka harus mengalami keputusasaan yang hina. Ling Fei pergi untuk merawat luka Yuniang. Yin Tong berdiri di depan, menghalangi pihak lawan, memberikan waktu kepada Suen Wo untuk mencari King Sui, untuk memutuskan bagaimana mereka akan menangani situasi ini. Bagaimanapun juga, di kota Linhai, seklan adalah keberadaan yang mengerikan.
Tidak takut menimbulkan masalah, tetapi dia perlu mendiskusikan masalah ini dengan King Sui, karena King Sui ada di sekitarnya. Selain itu, dia telah menyegel area itu, tidak membiarkan pihak lain pergi. Masih menghalangi kami? Apakah kamu yakin kami akan mengubah aula masakan kerajaan menjadi abu? Pemuda itu berkata dengan sedikit ketidaksabaran. Meskipun Yintong telah memperoleh warisan dewa pertempuran, tetapi tanpa waktu yang diperlukan, dia belum cukup kuat, terutama dibandingkan dengan klan besar di kota Linhai. Dia harus berhati-hati dan hanya bisa bergantung pada King Sui. Pada saat ini King Sui muncul di halaman. Dia bahkan tidak melirik orang-orang itu, langsung berjalan menuju Yunyang. Bagaimana keadaanmu kakak? Ucap King Sui berjongkok di depan Yunyang. Beberapa tulang di bahunya hancur, sementara organ dalamnya terluka karena syok. Ling Fei menghela nafas marah saat dia berkata, "Tuan, saya telah menyebabkan masalah bagi Anda." Yunyang meminta maaf bahkan dengan wajah putih pucatnya saat dia melihat King Sui. King Sui menepuk area di sekitar bahunya, tersenyum, "Tidak sama sekali, saya memperlakukan Anda seperti saudara perempuan saya yang sebenarnya, terlepas dari siapa mereka tidak dapat menindas Anda." King Sui memiliki rasa kasih sayang dan kebaikan yang tak terlukiskan terhadap wanita ini. Mungkin dia melihat bayangan ibunya, bayangan ibu yang mulia. Dia tidak akan membiarkan kemurnian dan kemuliaan ini ternoda atau dinodai, kesucian keibuan, cinta, kemuliaan seorang ibu. Jika ini pun diganggu, King Sui akan merasa terganggu di dalam hatinya, seolah-olah sesuatu yang telah dia lindungi selamanya dihancurkan, seolah-olah keyakinan hilang. Setelah sekian lama, bocah kecil dan anak-anak lainnya, serta Yunyang, seperti sebuah keluarga. Sementara King Sui menganggapnya sebagai saudara perempuan, meskipun dia selalu memanggil King Sui sebagai tuan, King Sui pernah mencoba untuk melakukannya, ubah itu, meski dia tidak pernah setuju. "Hal macam apa Anda? Apakah Anda tahu siapa tuan muda kami?" Pemuda yang telah berbicara sebelumnya sekali lagi mulai berteriak, "Kakak, ambil yang baru saja berbicara, pukul dia sampai mati dan buang dia." King Sui bahkan tidak repot-repot menoleh saat dia berbicara. "Betapa tak terkekangnya, aku ingin melihat siapa yang berani." Pemuda itu marah. Sebagai tuan muda seklan dia selalu disukai kemanapun dia pergi. Untuk berpikir ada seseorang yang berani begitu sombong di hadapannya, dan bahkan orang asing pada saat itu. "Aku harus menyusahkan kakak untuk mematahkan lengan dan menghancurkan mulut tuan muda sampah itu." King Sui mengeluarkan jarum emas untuk melakukan akupuntur untuk Yunyang saat dia berbicara. Yintong tidak lagi memiliki keraguan, segera mengambil tindakan, memberikan pemuda sombong itu sebelum ditampar, mengirimnya terbang ke jalanan, mati. Baru sekarang dia berbalik ke arah tuan muda para pemuda ini adalah sekelompok putra sampah, kekuatan mereka dibandingkan dengan orang normal luar biasa. Tetapi mereka sampah dibandingkan dengan King Sui dan Yintong, sampah mutlak. Kaca, dum-dum, wuwu, bugeka. Pertama adalah menghancurkan lengan tuan muda kemudian menghancurkan mulutnya saat dia melolong kesakitan. Hanya sekarang orang-orang yang lain tetap diam, mereka mengambil pemuda klan sebagai kepala mereka. Dan sekarang bahkan dia dalam keadaan seperti itu, kesombongan mereka telah mereda, diganti hanya dengan ketakutan. Pada pemandangan ini, para pelayan wanita lain dari Imperial Cuisine Hall semuanya tergerak, hanya bekerja di tempat semacam ini akan menjamin keamanan pribadi mereka. Tempat-tempat lain pasti tidak akan mau menyinggung klan besar untuk pelayan belaka. Meskipun dia diakui secara terbuka sebagai saudara perempuan King Sui, semua orang tahu bahwa Yunyang pada awalnya adalah orang miskin yang tinggal di jalanan, dan setelah sekian lama, King Sui memperlakukan setiap orang di sini dengan sangat baik, tidak pernah meremehkan mereka. Kapanpun mereka punya masalah, dia pasti akan membantu mereka menyelesaikannya. "Tuan, latar belakang mereka tampaknya sangat besar, jangan gegabah, atau bahkan dalam kematian saya tidak akan bisa meminta maaf kepada Anda Tuan," ucap Yunyang memandang King Sui dengan cemas. "Saudari, istirahatlah dengan baik,
Hal macam apa mereka? Bahkan jika mereka bertobat saya tidak akan memaafkan mereka. King Sui benar-benar sangat marah kali ini. Wanita itu merasakan kehangatan, dia benar-benar berutang terlalu banyak pada King Sui. Sue Nuo membawa Yun Yang ke sebuah ruangan, sementara King Sui langsung mematahkan anggota tubuh semua orang lain. Sebelum duduk di sudut, dia tahu bahwa tidak lama lagi, orang-orang dari seklan akan tiba. Tuan muda sesudah jatuh pingsan, King Sui memasang ekspresi suram, Yin Tong masih ada, sementara Ling Fei dan Sue Nuo pergi untuk merawat Yun Yang. Banyak orang yang takut diseret ke dalam kekacauan ini, sehingga mereka mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun masih banyak yang memilih untuk tetap tinggal, karena setelah mengetahui kejadian tersebut mereka memihak King Sui. Banyak orang bisa melihat kemampuan luar biasa dari Imperial Cuisine Hall yang dijalankan oleh King Sui, dan kemampuan alkemis yang kuat tidak mungkin untuk diperkirakan. Dia bahkan berani melukai orang-orang seklan. Orang-orang di Imperial Cuisine Hall bukanlah idiot, jadi hanya berarti satu hal, bahwa mereka tidak takut pada klan Se. Hampir 1 jam kemudian, sekelompok 20 orang memasuki aula masakan kekaisaran, dengan beberapa pria tua memimpin penyerangan. Setelah melihat situasi di dalamnya, wajah mereka berubah suram dan suram. King Sui hanya duduk di sana, bahkan tanpa berdiri atau melihat orang-orang yang baru saja masuk. Siapa yang bertanggung jawab atas Imperial Cuisine Hall? Saner, biarkan beberapa orang mengambil orang-orang ini kembali. Orang tua itu berkata dengan ringan. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk membawa mereka kembali, ucap King Sui. Pada titik ini, King Sui berdiri dan berjalan ke arah mereka. Anak muda, Anda pasti bertanggung jawab atas Imperial Cuisine Hall. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang bersikap lunak dan menyisakan ruang untuk diri Anda sendiri. Orang tua itu berkata dengan ringan sambil melihat ke arah King Sui. Orang tua itu berambut seputih salju, berjanggut seputih salju, tapi di wajahnya membawa ekspresi jelek, membawa niat ekstrim untuk membunuh. Haha, jika aku mengampuni orang lain, lalu siapa yang akan mengampuni aku? King Sui berbicara dengan jijik. Orang tua itu memperhatikan King Sui, lalu apa yang kamu usulkan? Seseorang menyerang saudariku, mematahkan lengannya dan menamparnya di Imperial Cuisine Hall-ku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? King Sui dengan dingin tertawa. Orang tua itu merasa sakit kepala. Dia tahu pendidikan moral dari keturunan seklan ini dengan sangat baik, dan tahu bahwa King Sui benar-benar mengatakan yang sebenarnya, tetapi terkejut ketika dia bertanya, seklan adalah yang terhormat dengan reputasi untuk ditegakkan. Saya ingin tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Bukan itu yang aku pikirkan, tapi jika seseorang menampar saudaramu di klan Se, apa yang akan kau pikirkan untuk lakukan? Ucap King Sui menatap pria tua itu. Melihat ekspresi wajah lelaki tua itu, King Sui tahu tidak perlu berbicara tentang memberi wajah atau rasa hormat, tidak perlu terlalu banyak bergaul dengan klan semacam ini, karena mereka tidak memiliki moral di hadapan klan mereka. Orang tua itu tampaknya memiliki keraguannya sendiri, tetapi dia masih mengeluarkan aura arogansi, seolah-olah dia tidak benar-benar menaruh aula masakan kekaisaran di matanya. Menatap King Sui, jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, lebih baik Anda mencabutnya, atau jika tidak bisa kembali, itu akan menjadi buruk. Orang tua itu merawat wajah klan Se, bukan karena fakta bahwa putra yang boros ini terluka, namun jika yang datang bukan dia, tetapi kakek anak yang hilang ini, maka situasinya akan sangat berbeda. Siapa yang berani menyentuh cucuku, aku akan memusnahkan keluarganya. Bicaralah. Suara tirani yang jelas terdengar, dengan selusin orang masuk, dipimpin oleh seorang lelaki tua yang tampak sehat dan berseri. Melihat penampilan menyedihkan tuan muda Se, dia segera berteriak saat matanya memerah, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Keluar dari sini. King Sui mengerutkan alisnya dan berkata, dari mana anjing ini berasal? Menyemprotkan kotoran kemana-mana, tendang keluar. Apa yang kau katakan bangsat? Berani-beraninya kau, aku akan membunuhmu. Orang tua itu berbalik untuk memarahi King Sui.
Anjing tua bangsat, siuh, siuh, duar. King Sui marah, siluetnya berkedip, dia menyerang dengan Paragon Strike-nya. Kecepatan King Sui terlalu cepat, lelaki tua itu dengan tergesa-gesa mencoba membalas, sementara King Sui tidak menghindar atau menghindar. Dum-dum, King Sui dengan kokoh berdiri di sana menerima pukulan dari lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu langsung dibunuh oleh King Sui. Dia mendekati kematian karena berani menghinanya. Ini adalah skala terbalik King Sui yang tidak tersentuh, tidak peduli siapa itu, King Sui akan membuatnya bayar harga terberat. Seluruh adegan menjadi tenang, lelaki tua itu memiliki kuil yang berapi-api, tetapi memiliki status yang sangat istimewa di klan Se, namun dia dibunuh oleh King Sui. Ini berarti adegan itu telah mencapai titik tanpa harapan, tidak ada rekonsiliasi. Suasananya seketika menjadi sangat halus. King Sui tidak menyesali keputusannya, juga tidak melakukannya karena dorongan hati. Dia telah tiba di kota Linhai untuk sementara waktu sekarang. Setelah membantu beberapa klan besar, rakyat biasa telah mengalaminya, jumlah bantuannya yang tak terbatas. Reputasi King Sui sebagai alkemis yang baik bergema di seluruh daerah, ke titik di mana beberapa klan berharap King Sui akan memiliki masalah untuk diselesaikan orang lain, untuk memungkinkan mereka membantu dan membuat King Sui berutang budi kepada mereka. Bagaimanapun juga, bantuan dari seorang alkemis yang kuat bisa menyelamatkan sedikit, atau bahkan lebih banyak nyawa. Semua orang tahu bahwa hutang syukur adalah yang paling sulit untuk dibayar kembali. Karena masalah sudah mencapai tahap ini, klan sekami akan mengeluarkan surat tantangan. Apakah kamu menerimanya? Orang tua yang pertama kali masuk mengeraskan ekspresinya saat dia berkata. King Sui akhirnya memperhatikan pria tua ini dengan serius. Dia masih orang tua yang berhati-hati, masih bisa berpikir untuk mencegah seklan terhanyut oleh gelombang konflik. Surat tantangan, pertarungan hidup dan mati, semua tidak akan membawa malapetaka pada klan mereka. Selama King Sui menerimanya, tidak ada yang akan kehilangan muka. Jadi meskipun seklan telah kehilangan beberapa orang, mereka masih mengeluarkan surat tantangan. Aku akan menerima. Mengapa aku tidak menerima? 3 hari kemudian, di atas samudra es. King Sui dengan santai berkata, bagus, kami akan pergi. Kali ini, King Sui tidak menahan mereka. Setelah beberapa saat orang-orang dari klan sepergi, dan aula masakan kekaisaran kembali ke keadaan normal, banyak orang kembali ke aula masakan kekaisaran, dan mereka sekarang tahu bahwa pemiliknya tidak bisa diremehkan. Kakak ipar, barusan Yin Tong agak malu untuk mengatakannya. Kakak tidak melakukan kesalahan, terkadang keberanian mentah tidak untuk didorong, kecuali kita memiliki keyakinan mutlak untuk memusuhi mereka. Saya memiliki keyakinan, atau saya akan menggunakan metode yang berbeda. Yin Tong menarik napas lega, tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, lalu King Sui menepuk pundaknya, tapi terkadang orang perlu punya nyali, beberapa hal bisa ditoleransi, sementara yang lain harus diperjuangkan, lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Aku tahu, hanya kali ini kamu di sini, jadi aku ingin tahu bagaimana kamu akan menanganinya. Bahkan jika kamu tidak ada di sini, aku tidak akan membiarkan Yunyang diganggu oleh orang lain. Yin Tong dengan ringan berkata. Yin Tong dengan sadar memperlakukan King Sui sebagai pilarnya, yang normal, karena mereka yang memiliki kekuatan semua akan memiliki kemampuan ini. Di dunia seniman bela diri, mereka yang mempelajari ini akan mendapat manfaat. Ayo pergi dan lihat Yunyang. Dia menoleh ke Tianyi dan berkata, Kakak Tianyi, jangan biarkan anak-anak kecil itu mengetahui tentang apa yang terjadi pada Yunyang. Baik, Tianyi segera menanggapi. King Sui telah membantu Yunyang menerapkan akupuntur, tetapi dia masih orang biasa, kemampuan pemulihan alaminya sangat lambat, tetapi kemampuan King Sui tidak boleh dipandang rendah. Rasa sakitnya sudah hilang, peningkatan besar dari sebelumnya, hanya membutuhkan waktu seminggu untuk pulih. Saya membuat banyak masalah untuk Tuan King lagi. Yunyang menghela nafas, nada menyalahkan diri sendiri. Kakak, kenapa kamu tidak bisa memperlakukanku sebagai adik kecil? King Sui duduk di sampingnya, tersenyum saat dia bertanya.
Yunyang menghela nafas lagi saat dia melihat King Sui. Pria ini telah membantunya terlalu banyak. Jika bukan karena dia dan anak-anaknya mungkin sudah pergi ke dunia berikutnya. Mengapa ada kebutuhan untuk berpikir seperti ini? Apakah semua perasaan kekeluargaan antar manusia hanya untuk tujuan semata mendapatkan keuntungan? Mungkinkah hanya dengan cara ini kamu bisa menjadi kakak perempuanku? King Sui terus tersenyum saat dia berbicara. Yunyang tersentak. Memang, dia masih sangat muda. Dia tidak kekurangan uang, memiliki kemampuan, dan bahkan memiliki keterampilan yang sangat baik sebagai alkemis. Apa kekurangannya? Orang-orang dari klan besar tidak bisa menjilatnya bahkan jika mereka ingin. Dia menyadari, pada titik ini, bahwa pemuda di depannya terlalu luar biasa. Dengan ringan berkata sambil melihat ke arah King Sui, cara Anda mengatakannya membuat saya tidak dapat mengerti sama sekali. Beberapa hal terjadi tanpa rima atau alasan. Mungkinkah Anda takut saya akan mencoba untuk mengambil Anda di luar keinginan Anda? King Sui berkata sambil tersenyum. Yunyang menggelengkan kepalanya. Aku bisa memberikan apapun yang kumiliki. Segalanya telah diberikan kepadaku olehmu. Sayang sekali aku mendapati diriku kekurangan apapun yang kau inginkan. Aku juga tidak tahu mengapa, setelah melihat saudari aku merasakan kedekatan, aku melihat dalam dirimu bayangan ibuku. Kamu adalah ibu yang mulia. Ibu yang mulia adalah yang paling suci, paling berharga. Bertemu saudara perempuan adalah takdir. Mengapa Anda tidak menerima saya? Tidak perlu terlalu pragmatis dalam hidup. Gunakan hati Anda untuk merasakan. Jangan terus menggunakan seberapa banyak Anda dapat membantu saya, seberapa banyak saya dapat membantu Anda sebagai ukuran. King Sui sebenarnya tidak menyebutkan bahwa wanita ini menghabiskan waktu bersama anak-anaknya adalah perasaan pembersihan jiwa baginya. Itu tidak dapat meningkatkan kultivasi atau kondisi mentalnya, tetapi itu membersihkan keadaan pikirannya, perasaan bahwa dia benar-benar menikmati. Dia memiliki cinta untuknya, tetapi itu benar-benar terpisah dari cinta antara pria dan wanita. Itu adalah jenis cinta yang sangat murni, cinta untuk kemanusiaan. Aku sudah lama memperlakukanmu sebagai kerabat terdekatku. Yunyang berbicara dengan ringan saat dia melihat King Sui, wajahnya dipenuhi dengan senyum gembira. Meskipun tidak ada eksposisi lebih lanjut, arti tersirat sudah sangat jelas. King Sui meninggalkan Yunyang untuk memulihkan diri, tanpa perlu khawatir tentang beberapa anak. Tidak ada kejadian sehingga waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Keesokan harinya King Sui berada di aula masakan kekaisaran. Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya makan, King Sui terkejut, tetapi berjalan dan duduk di seberang orang itu. Zichesa. Wajah yang akrab ini sebenarnya adalah Zichesa. Dia sedang makan roti kukus jade dengan penuh semangat. Setelah melihat King Sui, dia menurunkan wajahnya untuk menghindari kontak mata. Hati King Sui telah terpengaruh oleh sikap gadis ini. Itu adalah perasaan, meskipun itu tidak terlalu jelas, tetapi bantalan jenis ini benar-benar menarik. Kenapa? Apakah kamu sudah tidak bisa menahan, datang ke sini untuk menemuiku? King Sui tersenyum ringan saat berkata. Tubuh Zichesa bergetar. Mengapa Anda memperlakukan orang lain dengan baik, namun mempermalukan saya? Dia melihat ke arah King Sui, matanya tampak berbinar. Dengan ringan berkata, jika kamu adalah orang seperti itu maka biarlah, aku akan menerima takdir ini. Tetapi kamu bukan orang seperti itu. Mengapa kamu masih bertindak seperti ini? Ayo pergi, aku akan memberimu segalanya. Selesai berbicara, Zichesa meraih tangan King Sui dan pergi, sementara para penonton semua terkejut saat mereka melihat mereka berdua. King Sui tersenyum kepada para penonton dan meminta mereka untuk terus makan, sebelum ditarik ke halaman dalam oleh Zichesa. Tidakkah kau lihat, itu adalah Zichesa, nyonya muda dari klan Ziche, kota Linhai dan wanita paling cantik di ibu kota kekaisaran. Pantas saja dia begitu cantik, jadi Zichesa. Beruntung bagiku akhirnya bisa melihatnya secara langsung. Saya tidak pernah tahu tabib ajaib King memiliki pesona yang begitu besar, untuk benar-benar meminta Zichesa datang untuk menemukannya. Keduanya bahkan berpegangan tangan. Tidak hanya berpegangan tangan, keduanya sangat dekat.
hanya tabib ajaib King yang cocok dengan nona muda Ziche. Di sisi lain, Ziche Sa menyesal menarik King Sui, merasa seperti berada dalam posisi yang sulit saat memasuki halaman dalam. Pria ini bahkan tidak bergerak, bebas untuk menyeretnya, pasti dia bisa mengambil inisiatif untuk menyelesaikan ini. Dia berbalik, disambut oleh senyum buruk King Sui, segera melepaskan King Sui dengan terengah-engah. Baiklah, Nona besar, anggap saja aku tidak mengatakan apa yang aku lakukan sebelumnya. Kondisi yang aku angkat sebelumnya juga tidak benar. Aku ingin minta maaf padamu. Bagaimanapun aku memperlakukan ayahmu, mari kita sebut saja, tidak ada saling berhutang apapun. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak mau membiarkan dirinya menjalin hubungan lain. Dia merasa bahwa hubungannya sudah cukup berantakan, meskipun sepertinya wanita di sisinya semua berprinsip, bersahabat, tetapi King Sui tahu bahwa mereka sebenarnya hanya memiliki sedikit yang memiliki hubungan baik satu sama lain. Dan mereka tidak bersedia untuk terjerat dengan King Sui, sebaliknya tinggal secara terpisah, membiarkan King Sui mengunjungi jika mereka punya waktu. Berpikir tentang ini, King Sui mulai sakit kepala, jadi dia menginstruksikan Akademi Rahasia Surga, Sekte Lotus, dan Gunung Putuo untuk membangun pangkalan mereka di benua Phoenix Menari secara terpisah, tidak bersama-sama, dipisahkan oleh setidaknya ratusan atau ribuan li. Semakin dia berpikir, semakin jauh dia menjauh. Ziche Sa juga menemukan kata-kata King Sui tidak terduga. Dia sangat gembira, namun sedikit sedih, karena bagaimanapun, dia adalah seekor domba yang mengirim dirinya ke pembantaian. Jika dia ingin melakukan sesuatu padanya, dia tidak akan menolak, karena dia telah berjanji itu untuk dia. Melihat ketidakpedulian total dalam dirinya, Ziche Sa mulai khawatir. Untuk pertama kalinya, jika dia tidak cukup cantik. Apakah kamu sangat membenciku? Ucap Ziche Sa memandang King Sui. Enggak, apakah aku jelek? Kamu cantik, sangat cantik. King Sui berkata dengan keyakinan. Maka kamu tidak harus menyukai wanita. Ziche Sa memandang King Sui dengan cahaya aneh. King Sui menjadi depresi. Dia dengan kejam memelototinya, apakah fakta bahwa aku tidak pergi padamu membuatmu tidak nyaman? King Sui segera meraihnya dan membawanya ke kamarnya. Bajingan, gangster, lepaskan aku. Ziche Sa mulai panik, bagaimanapun juga, dia masih seorang pemula, digendong oleh seorang pria, dan apa yang akan terjadi membuatnya takut. Ini bukan kisah cinta yang indah, tapi pemerkosaan. Aku salah. Bisakah kamu melepaskanku? Kamu laki-laki sejati, ini sudah baik-baik saja. Apa yang sudah baik-baik saja, yang sepertinya terlalu memaksa, lebih baik bagiku untuk membuktikannya sebentar. King Sui, kecantikan dalam pelukannya, tongkat laki-lakinya sudah mulai bangkit, dan itu mulai mendorong dadanya yang bulat sempurna. Ziche Sa tidak pernah mengalami masalah antara pria dan wanita, tetapi masih memiliki pengetahuan tentang itu, dan dia tahu apa yang sebenarnya mendorongnya, memeluk King Sui dengan erat, gemetar, tidak membiarkan King Sui melakukan apapun. King Sui melihat bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri ini, jadi dia mengulurkan tangannya untuk memukul pantatnya yang bulat sempurna. Suara yang jelas bergema melalui halaman, ke titik di mana Ziche Sa mengerang pelan. Tamparan ini hukuman jangka pendek. Kenapa? Kamu tidak mau melepaskan aku? King Sui tersenyum saat dia berkata, kamu bajingan besar. Ziche Sa membuka mulutnya untuk menggigit bahu King Sui. Ah, apakah kamu anjing? Kemudian kamu adalah seekor anjing. Wajah Ziche Sa merah padam, pesonanya yang halus dan tak terbayangkan. Kapan wanita dewasa dan cantik seperti dia menjadi seperti anak kecil? Baiklah, bicaralah. Apakah kamu datang ke sini untuk menemukanku? King Sui tersenyum ketika dia berkata, menekan pikiran busuk yang dia miliki dengan beberapa napas. Orang memiliki emosi, King Sui tidak akan melakukannya dengan wanita yang tidak dia sukai. Jika itu terjadi, dia harus bertanggung jawab atas orang itu. Ini adalah situasi yang mirip antara King Sui dan Raja Iblis. Setelah kesalahan itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Kecuali dia benar-benar membencinya pada akhirnya,
maka dia akan tetap berakhir tanpa penyesalan. Sementara itu Yun Duan, di akhir ceritanya memuaskan, jadi King Sui tidak akan pergi dan memprovokasi Zichesa, langkah sebelumnya hanya untuk menakutinya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.